Kembali ke channel Ars bersama saya Indra. Di depan saya sudah ada cooling baru dari ID Cooling. Jadi ini cooling pertama dari ID Cooling yang menggunakan layar. Jadi sebelumnya ID Cooling tidak pernah menggunakan produk dengan menggunakan layar ini. Cuma kalau mungkin kalian pernah lihat video-video kita yang sebelumnya, kita sudah pernah mereview berbagai macam cooling yang ada layar. Dulu pernah NCXT dan juga kita sudah pernah mereview juga produk waterblock dari Baro yang ada layarnya. Dulu itu produk itu masih tersedia di produk yang harganya memang cukup premium. Tetapi semakin kesini, itu sekarang produk-produk yang harganya terjangkau itu sudah mulai menggunakan layar LCD di coolingnya ya. Jadi seperti ID Cooling ini dan masih ada banyak produk-produk lain juga yang sekarang menggunakan layar yang dulunya sebesar ini, itu dipindah ke dalam cooling yang ukurannya cukup kecil dan portable ukurannya, sehingga kalian bisa melihat mungkin film atau apapun di water cooling kalian. Jadi kita langsung buka dulu apa aja yang ada dari kelengkapan dari bawaan dari ID Cooling yang Space Series ini. Nanti kita jelasin performanya sekaligus juga fitur dari aplikasi dari bawaan ID Cooling ini. Oke, jadi untuk produk ID Cooling yang Space ini itu tersedia dalam dua ukuran 240 seperti ini dan juga ukuran 360 seperti ini, dan juga tersedia dalam dua warna, warna putih dan warna hitam. Kelengkapannya kurang lebih sama semua, jadi saya unboxing salah satu aja. Ini saya buka yang putih dulu. Oke, jadi paling pertama dalam sini itu selalu tersedia manual book. Pastikan kalian baca karena di sini ada cara-cara pemasangan dan detail informasi lainnya. Berikutnya di sini kelengkapan, saya tunjukin dulu. Oke, jadi mulai di seri yang baru ini menarik untuk ID Cooling ini, kelengkapannya sekarang dibikin jadi lebih rapi dan lebih menarik lagi. Jadi kalau kalian lihat di kotak sini tuh kalian diberikan kelengkapan bracket seperti ini, mounting. Jadi nanti tinggal dipatahin satu-satu, dia dibentuknya itu sudah tersambung semua jadi satu. Jadi sebentar saya coba buka. Nah, jadi contohnya seperti ini. Itu kalau kalian lihat itu dia masih tersambung semua jadi satu, ini tinggal dipatahin satu-satu kalau kalian memang butuh pakai satu persatu untuk ininya ya, bracket, dan sudah dipisah warnanya. Yang hitam ini untuk LGA 1700, yang warna merah ini untuk AMD AM4 maupun AM5, sedangkan yang abu-abu ini untuk Intel yang LGA 115 sekian maupun LGA 1200, dan di sini sudah dipisah-pisah bautnya masing-masing. Kalian tinggal baca manual booknya mana yang dipasang untuk produk soket sesuai prosesor kalian, dan juga di sini sudah dikasih tambahan bracket juga ini untuk LGA 2011 ya. Berikutnya di sini juga sudah disediakan mounting-mounting, ini juga untuk AMD dan untuk Intel pemasangannya. Backplate ini khusus untuk Intel. Kalau kalian menggunakan produk dari AMD, kalian tidak memerlukan backplate ini karena nanti kalian akan menggunakan backplate bawaan dari motherboard AMD kalian AM4 maupun AM5 ya. Di sini kalian juga sudah dapat thermal paste punya ID Cooling yang X25, baut untuk memasang fan-fan. Baut pendek ini dipakai untuk memasang radiator ke casing. Di sini ada satu set lagi backplate. Jadi di sini untuk Intel terdapat dua macam backplate. Yang sebelah kanan ini backplate untuk 1700, sedangkan yang kiri ini untuk backplate 11.5 sekian dan 1200. Kalian bisa lihat bedanya. Itu terlihat dari ini ya. Jarak ininya kalau kalian lihat dia melebar. Jadi ini untuk memastikan bahwa backplate ini jangan sampai kebalik kalian pakai, karena kalau kalian pakainya kebalik nanti dia tidak akan bisa rata menempel ke board. Jadi akan nyangkut di baut yang ada di bracket retentionnya Intel ya. Ini ada tambahan bracket mounting lagi untuk Intel yang LGA 1700. Serta di sini kalian juga sudah diberikan kabel COM untuk merapikan selang dari I/O water cooling kalian. Di sini ada 3 biji, jadi kalian tinggal pasang ini untuk merapikan. Saya tunjukin seperti apa fungsionalnya. Oke, berikutnya di versi 360 ini kalian mendapat juga fan. Tergantung, kalau 360 kalian dapat 3 fan, kalau yang 240 dapat 2 fan. Warna putih atau warna hitam tergantung kombinasi dari coolingnya. Dan fan yang diberikan itu ini serinya baru. Ini fan-nya seri AF. Jadi kalau kalian lihat ini dia blade-nya itu benar-benar udah hampir menempel ke frame-nya. Jadi dia dibikin ini versi yang lebih baru tuh di desain ulang sama ID Cooling. Dan untuk RGB-nya itu sekarang yang ini dia ada melingkar modelnya di pinggir sini maupun di bagian pinggir ini semua body-body ini semuanya ada RGB strip. Ini semuanya ada garis ini semuanya RGB ya. Dan dia penampilan fan-nya sekarang lebih minimalis seperti ini bentuknya. Jadi blade-nya dia ini blade-nya solid, jadi bukan yang transparan. Jadi RGB-nya benar-benar sangat minimalis di fan-nya, tidak terlalu banyak, tergantung dari kalian mau setting seperti apa ya. Oke, di sini juga dia menggunakan 2 kabel, menggunakan RGB 3 pin standar punya motherboard seperti ini, dan juga terdapat kabel PWM. Dan sekarang kabelnya yang baru ini semuanya sudah DC chain ya. Jadi untuk RGB-nya DC chain seperti ini, ada 2 kabel, ada splitter, ada cabangan. Yang PWM juga sama. Sekarang juga splitter, ada cabangan juga seperti ini ya. Oke, untuk radiatornya kurang lebih seperti ini penampilannya yang Space ini. Jadi dia sekarang lebih minimalis, ada tulisan Space di pinggir sini maupun di sisi satunya juga sama ada tulisan Space-nya.
Radiator standar ini tebalnya kurang lebih sekitar 28 mili ya ketebalannya ya. Standar seperti radiator pada umumnya. Dan untuk di bloknya ini sekarang aksennya dia di bagian pinggir sini ada RGB kayak garis ini, nanti ada RGB-nya nyala, dan di bagian atas ini panelnya dia untuk LCD-nya ya. Bawah untuk baseplate-nya kurang lebih sama seperti yang seri-seri Dustflow dan seri lain dari ID Cooling, tidak berbeda jauh. Dan untuk kabel di sini lebih simple, kabelnya dia ada 3. Jadi yang untuk RGB itu terpisah seperti ini, itu sudah ada DC chain juga sama. Sedangkan untuk yang pompa itu satu kabel. Sorry, ini pompa seperti ini satu kabel. Ini 4 pin PWM, jadi kalian bisa kontrol pompanya dari motherboard kalian langsung. Dan satu lagi ini ada kabel untuk USB-nya. Jadi ini ke USB header 2.0. Nah, yang berbeda dari produknya ID Cooling yang seri Space ini, dia tidak perlu kalian harus pasang yang kabel USB-nya. Jadi kalau misalnya memang kalian tidak butuh layarnya, ya sudah kalian tinggal cabut aja. Tapi kan tentu kalau kalian beli ini kan nggak mungkin kalian nggak pakai layarnya. Tapi tanpa perlu kalian konekin kabel ini pun, walaupun layar ini tidak nyala, fungsi dari cooling ini tetap berfungsi karena untuk kabel pumpnya tetap ke pump, sedangkan untuk kabel RGB-nya tetap ke RGB, dan untuk fan-fan semuanya terpisah tetap masuk ke motherboard. Berbeda dengan mungkin kalau kalian pernah tahu produk kayak NCXT contohnya ya. NCXT itu dia menggunakan kabel USB itu untuk mengontrol semua, termasuk pump, termasuk fan dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian USB-nya ini tercabut atau misalnya aplikasinya mungkin tidak berjalan, ya kontrol fan-nya otomatis tidak berfungsi. Kalau untuk produk ID Cooling tetap masih berjalan normal karena semuanya terpisah dari kabel monitor ini ya. Oke, berikutnya lanjut saya tunjukin kalian yang versi warna hitamnya seperti apa. Untuk kelengkapannya kurang lebih sama, saya cuma tunjukin bentuk body sekaligus juga warna untuk fan-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke ukuran 240-nya. Untuk kelengkapannya sama persis seperti yang tadi ya. Jadi bedanya ini cuma di fan dan radiatornya. Jadi untuk fan-nya itu kalian bisa lihat ini. Yang hitam ini fan-nya dia warnanya hitam polos seperti ini, dan juga di sini kelihatan, kalau yang hitam lebih kelihatan aksennya ini ada plastiknya putih ini, RGB-nya di sini, dan juga untuk pinggir-pinggirnya ini semua RGB-nya di garis-garis strip ini muter ya, seluruh body fan ya. Kabel tetap sama, DC chain semua. Dan untuk di 240 kalian dapat fan-nya itu cuma 2 set sesuai dengan ukuran radiatornya. Oke, untuk yang warna hitam, radiatornya kurang lebih seperti ini bentuknya, standar sama seperti tadi juga, tebelnya kurang lebih sekitar 28 mili, dan untuk yang hitam ini tulisan space-nya itu seperti ini, terlihat, ini juga minimalis, sama kiri kanan, sama-sama tulisan space-nya kurang lebih seperti ini. Dan untuk bloknya juga mirip seperti tadi, bentuknya tidak ada perbedaan, cuma hanya berbeda di warna aja, samping juga tetap di sini ada aksen garis ini untuk RGB-nya nanti ya. Penampilan atasnya seperti ini, kabel-kabel juga sama semua, seperti yang tadi ya. Oke, kita langsung lanjut ke penampilannya setelah kita rakit masuk dalam PC ya. Oke, jadi kalian lihat ini kita udah rakit, jadi seperti ini kurang lebih water coolingnya kalau kita udah pasang. Jadi yang tadi saya bilang, ini dia aksen RGB-nya itu di bagian pinggir-pinggir di garis ini ada terlihat seperti ini, dan di bagian dalam itu kalau kalian lihat di bawah itu juga terlihat ada RGB-nya di lingkar yang ada di fan-nya, serta di bagian water block ini di bagian pinggir sini juga sama, ini di pinggirnya juga ada lingkar, ini juga ada RGB-nya. Dan yang tadi saya bilang kalian dikasih kabel COM untuk selangnya itu sudah dikasih 3 biji seperti ini. Jadi kalian bisa pasang, kalian mau taruh di mana ini bisa kalian geser. Copot juga kalian tinggal pasang aja, tinggal plug masuk seperti ini ke dalam, udah beres, kalian tinggal atur posisi selangnya. Jadi kalian gak usah bingung lagi cari untuk kabel COM ataupun ke COM untuk selangnya, ini sudah lengkap semua. Dan di layar ini kalau kalian lihat kurang lebih seperti ini ukurannya. Jadi ini ukurannya 2,1 inci untuk LCD-nya. Jadi kalian bisa setel berbagai macam file ke dalam. Nanti saya tunjukin caranya seperti apa. Jadi contohnya seperti ini, saya udah kasih masuk file, ini ada video GIF di dalam sini, tetapi ini tidak tertutup hanya video GIF. Kalian bisa masukin berbagai macam video ya, mau itu kalian masukin film dan lain sebagainya itu bisa. Nanti saya tunjukin cara-caranya seperti apa. Jadi kurang lebih seperti ini penampilannya. Sekarang kita fokus pada aplikasinya. Saya tunjukin kalian bagaimana cara untuk download aplikasi, installnya, dan juga untuk setting di aplikasinya ID Cooling ini ya. Oke, jadi kalian pertama kali sebelum kalian bisa pakai untuk produknya Space ini, kalian harus download dulu aplikasinya Space supaya kalian bisa ngontrol layar yang ada di panelnya Space ini ya. Karena kalau kalian nggak download aplikasinya, nanti layarnya itu tidak ada gambarnya apa-apa. Karena kalau by default datang dari ID Cooling itu layar di bagian depan itu belum ada mode yang jalan sama sekali. Jadi kalian jangan bingung kalau kalian belum install aplikasinya terus layarnya masih layar hitam. Kalian harus install aplikasinya supaya tampilan di Cooling ini bisa muncul ya. Jadi saya tunjukin prosesnya, kalian tinggal buka websitenya ID Cooling. Terus kalian tinggal pilih link yang ada di produknya ID Cooling. Kalian pilih produk yang SL Space itu, Space LCD. Terus kalian tinggal buka link produk, terserah kalian mau buka 360 atau 240-nya.
Nanti kalian tinggal pilih ke link download yang di dalam produk itu. Nanti di situ akan ada link menuju ke Google Drive. Kalian tinggal klik itu, nanti dia akan buka tampilan seperti di layar. Ini kalian bisa lihat di situ ada macam-macam aplikasi. Kalian tinggal pilih aja yang tanggal paling baru atau yang paling terakhir. Di sini tersedia dalam dua format. Kalian bisa download yang versi zip. Kalau zip itu berarti dia dalam bentuk portable. Kalian nggak perlu install aplikasinya. Tapi kalau kalian pengen yang versi installer juga ada yang dalam bentuk .msi itu ya. Kalian tinggal download itu dan kalian tinggal install. Sekarang saya pilih salah satunya, tinggal download, kalian tunggu selesai proses download, kalian bisa install aplikasinya. Setelah kalian download filenya, kalian bisa cek di situ kalau yang versi zip atau yang portable. Setelah kalian buka, kalian ekstrak aja, terserah pakai aplikasi apa aja. Pokoknya yang penting kalian bisa ekstrak. Nah, setelah itu kalian lihat di dalam situ nanti ada folder namanya ID Cooling. Di dalam ID Cooling itu kalian buka, di situ sudah ada berbagai macam file dari aplikasinya Space ini. Kalian tinggal pilih running aja yang ID Cooling.exe itu, nanti dia akan buka aplikasinya untuk yang ID Cooling ini. Sedangkan kalau yang proses instalasi, ini saya tunjukin proses installnya. Oke, untuk yang proses instalasi, kalian tinggal running aplikasi Space LCD Software itu nanti ada versi .msi, kalian running aplikasi itu. Nanti akan terbuka aplikasinya, kalian tinggal klik next aja, lanjut kalian mau install di mana, kalian tinggal klik lagi next. Setelah itu kalian proses install, setelah instalasinya selesai, kalian akan lihat aplikasi itu akan muncul di Windows kalian tinggal buka dan running aplikasinya. By default aplikasi dari ID Cooling itu akan otomatis running minimize ya di bagian kanan taskbar kalian. Oke, jadi kalau kalian lihat ini sekarang posisinya, ini panelnya kalau kalian pertama kali kalian pakai produknya SL itu akan kalian lihat layar hitam seperti ini. Nah, ini aplikasinya saya sudah buka, kalian bisa lihat di aplikasi ini. Jadi kalau saya apply aplikasi ini pertama kali kalian buka di layar itu kalian bisa lihat di sebelah kanan itu ada panel untuk monitoring, terlihat itu ada macam-macam, kalian bisa lihat GPU temperatur, CPU temperatur, speed fan dan lain sebagainya, speed pump dan lain sebagainya. Dia baca dari HW infonya board ya, jadi dia baca sensor yang ada di motherboard. Dan kalau kalian lihat di panel bagian tengah, ini sekarang di layar ini saya sekarang pilih misalnya efek saya mau jalanin untuk lihat temperaturnya CPU sama GPU. Ini kalau saya run, kalian bisa lihat nanti akan berubah panel yang ada di depan itu berubah tulisannya, tapi kalian lihat posisinya terbalik. Jadi kalian nggak usah bingung, ini kalian nggak usah harus membalik coolingnya, walaupun kalian masang terbalik seperti ini by default. Ini sekarang saya stop, ini kita bisa putar layarnya. Kalian tinggal klik yang angle ini. Sekarang misalnya saya balik ke 180 derajat, saya run lagi. Nah, kalian lihat posisinya, itu sekarang sudah kebalik jadi normal posisinya ya. Jadi kalau untuk membalik layar itu kalian tinggal running aja, angle kalian klik, dia otomatis akan berputar layarnya. Sekarang kalau kalian mau ganti ke mode yang berbeda, contohnya misalnya sekarang saya mau ganti ke panel yang space yang satunya, ini tidak bisa langsung kita klik seperti ini. Tapi kalian harus stop dulu aplikasinya. Kalian stop dulu, klik stop ini, setelah itu kalian tinggal pilih mana yang kalian mau, setelah itu kalian run lagi. Dia akan otomatis langsung jalan sesuai dengan apa yang kalian mau. Jadi di sini sudah ada banyak macam. Kalian tinggal pilih aja mau yang mana. Ini juga ada yang mode kalian bisa masukin video atau running file sendiri terpisah. Dan contoh misalnya ini saya tidak mau datanya. Ini saya bisa stop dulu. Saya hilangkan tulisannya, terus saya klik run. Nah, kalian bisa lihat itu cuma jalan video backgroundnya tanpa ada tulisan. Jadi kalian bisa hilangkan tulisannya kalau kalian nggak butuh. Misalnya kalian mau tampilin video atau apapun itu ya. Sekarang saya stop lagi. Kita coba customize. Saya ambil salah satu file GP, ini contohnya misalnya seperti ini saya pilih. Kalian bisa klik fill aja supaya gambarnya itu berada di tengah posisinya seperti ini. Kalian tinggal apply. Setelah itu saya run filenya. Nah, kalian lihat itu sudah berubah. Itu kalian kalau lihat di sini posisinya sekarang itu tampilannya ada tulisannya. Nah, kalau misalnya saya tidak mau ada tulisan itu muncul, gampang. Kalian tinggal stop ini aja. Tadi saya bilang datanya kalian tinggal off-kan aja. Setelah itu kalian running. Angle-nya saya benerkan dulu ini karena angle-nya kebalik ya. Ini saya running ke 180 derajat, sekarang saya run. Nah, itu udah kembali normal seperti ini. Jadi kalau untuk video ini, kalian misalnya mau setting untuk warna font, ini juga di aplikasinya ID Cooling, kalian bisa ganti warna fontnya, terserah kalian mau rubah warna font, kalian bisa ganti semau kalian mau seperti apa ya. Dan juga kalau untuk file-file ini kita udah cobain berbagai macam file, jadi kita cobain video, berbagai macam file video, kita udah coba juga file GIF, kita juga udah coba file foto, jadi kalian bisa taruh foto, misalnya kalian mau taruh foto keluarga, pacar atau siapapun itulah ya, yang pasti jangan foto tetangga kalian taruh ya, nanti jadi masalah nanti. Oh my God! Wow! Terus kalian juga bisa taruh video, kita udah coba juga kasih masuk video, avatar, film, kita setel masuk di sana itu juga bisa, nggak ada masalah trailernya. Cuma yang perlu kalian ingat kalau untuk video itu, kalian jangan kasih file yang terlalu besar sekali, karena semakin besar filenya itu semakin lama kalian nunggu dia kirim ke I/O kalian, dan juga ada batasan maksimum ukuran file itu sekitar 120 mega. Kalau kalian lebih tinggi dari itu, dia nggak bisa kirim, karena mengingat memang juga nggak mungkin kalian mau nyetel film dengan ukuran 120 mega di I/O-nya ya, karena dia juga butuh waktu, dan dia juga tidak punya memori on board, jadi dia masih butuh aplikasi ini mengirim
masukin video itu ke dalam sini untuk disimpan ke memori temporary dari I/O ini ya. Dan untuk format video juga kalian juga jangan lupa, kalau kalian misalnya pakai format video yang film seperti yang saya download dari YouTube, itu kalau kalian langsung setel ke unit I/O-nya nanti kelihatan tercrop bagian atas dan bagian bawahnya. Jadi saran saya kalau memang kalian mau taruh file atau video, pastikan selalu ukuran file itu formatnya sudah square 1:1, itu jauh lebih aman. Jadi kalian tinggal fill up aja gambar atau videonya, dia akan mengisi penuh seluruh layar I/O kalian, jadi tidak ada sisa space kosong atau space hitam di layar I/O kalian. Oke, tadi kalian udah lihat semua penjelasan saya mengenai fitur dan layar dan semua fitur RGB yang ada di unit ini. Tentu kalian juga penasaran bagaimana performa dari I/O ini, jadi kita langsung lanjut aja ke hasil pengetesan dari I/O ini ya. Untuk pengetesan I/O ID cooling ini, kita menggunakan beberapa hardware yang kita sudah biasa gunakan, yaitu Core i9 13900K dan beberapa part board dan lainnya kalian bisa lihat di layar. Dan untuk thermal paste kita menggunakan standar Kimping KPX dalam pengetesan kita, dan kita ngetes dalam dua skenario menggunakan Intel Limit TDP, yaitu di PL1-nya 125 watt dan PL2-nya 253 watt, dan juga kita menggunakan sistem Open Limit sehingga kita bisa cek seberapa tinggi cooling ini bisa berjalan dengan memanfaatkan prosesor 13900K kita. Pengetesan temperatur ruangan itu berada di kurang lebih kisaran sekitar 26 sampai 27 derajat ya. Sebagai bahan pembanding, saya juga membawa produk referensi yang menggunakan Noctua NHD 15 ini. Jadi kita memasukkan data Noctua ini hanya sebagai referensi. Jadi kalian bisa lihat perbedaannya berapa jauh antara performa dari Noctua ini dibandingkan dengan water cooling yang kita tes ini ya. Oke, sekarang kita lanjut di data Intel TDP. Jadi kalian bisa lihat di sini core clock untuk pengetesan prosesor kita itu yang SL360, core clocknya itu bisa berjalan sampai 3399, sedangkan untuk NHD 15 itu ada 3372, dan terakhir ada SL240 yang 240 mm itu di 3363. Sedangkan untuk data lainnya E-core dan P-core kalian bisa lihat di layar. Untuk average temperatur dari package prosesor itu kalian juga bisa lihat untuk menggunakan Intel TDP SL240 itu berada temperaturnya kurang lebih berkisar sekitar 64 derajat, sedangkan yang NHD 15 itu ada di kisaran sekitar 62, dan untuk SL360 itu ada di kisaran sekitar 59 derajatan ya. Untuk package power dengan Intel TDP, maksimum package power yang bisa dicapai oleh semua cooling kita itu ada di kisaran sekitar 253 watt, karena kita memang sudah lock PL2-nya ada di kisaran 253 watt. Sedangkan kalau untuk average-nya itu SL360 itu ada di kisaran 130 wattan, NHD 15 juga ada di kisaran 130-an, sedangkan kalau untuk SL240 itu running 10 menit, dia berada di kisaran sekitar 129 wattan ya. Untuk speed fan, NHD 15 itu yang paling rendah ada di kisaran sekitar 884 RPM, disusul setelah itu ada SL360 ada di kisaran 1244, dan terakhir ada SL240 di 1338. Oke, sekarang kita lanjut data yang di pengetesan Open Limit. Untuk E-core dan P-core kalian bisa lihat di layar, sedangkan untuk core clock itu untuk SL360 itu ada di kisaran 4600-an, untuk NHD 15 itu juga ada di kisaran sekitar 4592, sedangkan untuk SL240 ada di kisaran 4500-an untuk core clocknya ya. Dia paling rendah karena memang ukurannya cuma 240 mm. Untuk temperatur CPU package, kalian bisa lihat juga untuk SL360 itu ada di kisaran sekitar 99, NHD 15 di kisaran sekitar 98,72, SL240 ada di kisaran 98,21. Ini wajar kalau untuk pengetesan open limit, rata-rata semua temperaturnya pasti berada di kisaran 98 sampai 99 karena kita udah open limit dan temperatur prosesor pasti akan berada di angka paling maksimumnya ya. Untuk package power yang bisa dicapai dari cooling ini, di pengetesan open limit, maksimum untuk SL360 itu bisa mencapai 318 wattan, disusul setelah itu juga ada NHD 15 juga sama di kisaran 318, dan juga untuk SL240 kita juga ada di angka 318 untuk maksimumnya. Sedangkan kalau untuk average dia running sekitar 10 menit, untuk SL360 itu mencapai package power paling tinggi ada di 292,7 watt, setelah itu disusul dengan NHD 15 itu ada di 282,11, dan terakhir ada SL240 dengan average package power ada di 259,4. Ini wajar karena memang 240 performanya itu sudah pasti ada di bawahnya NHD 15 ya. Oke, sekarang kita bacakan skor untuk Cinebench baik dalam keadaan pengetesan Intel TDP maupun dengan pengetesan open limit. Untuk Intel TDP, pengetesan multicore single run-nya itu yang paling tinggi skornya ada di SL360, itu skornya 38.856. Setelah itu NHD 15 juga kurang lebih berada di 38.854, dan terakhir ada SL240 di 38.560. Sedangkan untuk running multicore stress test selama 10 menit, skor paling tinggi itu ada di SL360 31.900-an. Setelah itu NHD 15 31.835, dan terakhir ada SL240 di 31.806.
Untuk pengetesan open limit, single run, itu SL360 mencapai skor 40.600-an. Untuk NHD15 mencapai 40.500. Dan terakhir ada SL240 itu skornya ada di 39.737. Sedangkan untuk pengetesan running multi-core stress test selama 10 menit, SL360 itu punya skor di 40.044. Setelah itu ada NHD15 di 39.602. Dan terakhir ada SL240 dengan skor 38.633. Di sini saya juga mau tunjukin kalian untuk thermal paste di setiap cooling. Kalian bisa lihat itu SL240 thermal paste normal, tidak ada masalah, semuanya bisa merata. SL360 juga untuk thermal paste juga merata di permukaan prosesor ya. Oke, untuk pengetahuan noise test berikutnya kalian bisa cek. Ini di sini kita akan ngetes untuk cooling-cooling ini seberapa suara dari SL360, 240 maupun dibandingkan dengan Noctua yang ada di 15 ya. Oke, tadi kalian udah lihat semua hasil pengetesan saya dan juga penjelasan mengenai produk ini. Jadi sekarang produk cooling menggunakan layar LCD ini sekarang sudah menjadi tren, karena kalian juga tahu sekarang di casing atau berbagai peripheral lain sekarang sudah mulai muncul layar. Bahkan yang terbaru sekarang di fan pun juga sudah muncul layar. Jadi buat kalian yang ingin mengikuti tren seperti itu, kalian sudah punya alternatif dengan harga yang lebih terjangkau, tentunya dengan kualitas juga yang menurut saya masih cukup oke. Walaupun harganya cukup murah, tapi penggunaan untuk panel LCD-nya kalian bisa lihat tadi saya udah tunjukin juga. Kalau untuk video kita udah coba juga film, bahkan itu lancar, tidak terlihat patah-patah sama sekali. Juga kalian bisa taruh berbagai macam fitur file, ada foto dan lain sebagainya. Cuma memang kekurangan dari cooling space ini, dia tidak punya memori onboard seperti mungkin cooling-cooling seperti kelasnya kayak mungkin ada Asus, ada mungkin juga NZXT yang dimana dengan harga yang lebih premium mereka punya memori onboard, sehingga kalau kalian udah settingan ini masuk ke dalam cooling, kalian matikan aplikasi kalian ataupun kalian misalnya restart ulang kembali komputernya, file itu masih tinggal di dalam I/O kalian. Tapi kalau untuk produk seperti Space ini, ketika kalian sudah shutdown komputer kalian dan kalian nyalakan kembali, maka kalian perlu menggunakan aplikasi ID Cooling, atau ketika aplikasi ID Cooling jalan, file itu baru kembali lagi ke layar panel ini. Jadi panel itu akan terlihat layar hitam ketika kalian matikan komputer dan kalian nyalakan kembali. Tetapi kalau kalian hanya menggunakan misalnya kalian cuma restart komputernya, itu tidak ada masalah sama sekali untuk file video yang ada di produknya Space ini. Dan buat kalian yang tertarik untuk membeli produk dari Space ini, produk Space ini tersedia dalam dua warna, hitam dan putih. Harga yang untuk 240 mm itu kurang lebih berada di kisaran sekitar 1 jutaan ke atas, 1,5 ke atas ya. Sedangkan kalau untuk yang 360 ini berada di kisaran 2 jutaan lebih. Ya tentunya harga ini juga mungkin kalau menurut kalian mungkin masih sedikit lebih mahal daripada produk yang non LCD. Ya ini cukup wajar, karena kalau kalian misalnya mau beli produk LCD-nya sendiri pun kalian tambah terpisah. Kita udah sempat mencoba-coba cari, kalau kita misalnya cuma beli panel LCD itu ada beberapa produk yang menjual terpisah, itu harganya juga sudah berada di kisaran 1 jutaan. Jadi kalian punya I/O yang mungkin non LCD, kalian ingin tambah LCD, kalian harus tambah lagi 1 jutaan. Jadi kalau mungkin buat kalian yang memang tertarik ingin cari produk yang sudah ada LCD, saran saya lebih baik kalian memang membeli I/O yang sudah ada LCD-nya dari awal tanpa kalian harus menambah lagi modul LCD-nya terpisah. Sekian review untuk produk Space I/O Cooling ini. Buat kalian yang tertarik dengan video ini, jangan lupa kalian like, share, dan subscribe channel kita. Dan buat kalian yang suka baca artikel, jangan lupa kalian kunjungi website kita di ars.co.id dan juga follow semua sosial media kita, Ars ID Media. Kita ada di Twitter, kita ada di IG, dan berbagai macam sosial media yang lainnya. Saya Indra, sampai ketemu di review video berikutnya.